Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Cahya Kartika Aji Putri, kelas 12 MIPA 5 nomor absen 8. Di sini nantinya kita akan mempelajari tentang gelombang mikro dan pemanfaatannya. Materi yang kita pelajari yang pertama yaitu pengertian gelombang mikro, yang kedua sumber gelombang mikro, yang ketiga ciri-ciri gelombang mikro, yang keempat sifat-sifat gelombang mikro, dan yang terakhir pemanfaatan gelombang mikro. Apa sih pengertian gelombang mikro itu? Gelombang mikro sendiri merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi sekitar 300 MHz sampai 300 GHz. Sementara panjang gelombangnya sekitar 1 mm sampai 1 meter. Panjang gelombang mikro di bawah gelombang radio dan di atas gelombang inframerah. Sebaliknya, frekuensinya berada di bawah inframerah dan di atas gelombang radio. Sumber dari gelombang mikro. Yang pertama ada matahari. Yang kedua, tabung diode. Dan yang ketiga yaitu magnetron. Ciri-ciri gelombang mikro. Semua gelombang elektromagnetik mengalami hamburan. Memiliki efek panas yang digunakan pada oven microwave. Dapat mendeteksi suatu objek yang digunakan sebagai radar. Frekuensinya rendah sehingga energinya kecil. Panjang gelombangnya besar sehingga energinya kecil. Sifat-sifat gelombang mikro. Yang pertama, refleksi atau pemantulan. Gelombang mikro lebih banyak dipantulkan bila mengenai permukaan logam atau benda yang berwarna cerah. Yang kedua, transmisi. Gelombang mikro dapat melalui atau melewati benda atau material yang mempunyai sifat dielektrik yang kecil. Sifat dielektrik sendiri merupakan sifat perlawanan arus listrik. Contohnya seperti gelas, plastik, kertas, dan keramik porselin. Selanjutnya ada absorpsi atau penyerapan. Gelombang mikro diserap oleh benda atau material yang mempunyai sifat dielektrik yang besar dan permukaan yang berwarna gelap. Pemanfaatan gelombang mikro. Pada nantinya kita akan membahas beberapa permasalahan. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan gelombang mikro dalam mengobati hipertermia. Yang kedua, bagaimana cara kerja gelombang mikro pada pesawat radar. Yang ketiga, apa kegunaan gelombang mikro pada food processing. Yang keempat, apa kegunaan gelombang mikro dalam bidang industri. Dan yang terakhir, apa kegunaan gelombang mikro dalam bidang telekomunikasi. Pemanfaatan gelombang mikro dalam mengobati hipertermia. Gelombang mikro dimanfaatkan untuk mengobati pasien penderita kanker atau tumor yang disebut dengan hipertermia. Pertama-tama, gelombang mikro dipancarkan pada pasien penderita kanker atau tumor. Kemudian tumor menyerap gelombang mikro dan terjadi efek pemanasan sehingga terjadilah ektasi atom. Proses tersebut akan menghancurkan sel kanker atau tumor yang dimiliki oleh pasien tanpa merusak jaringan lain yang sehat. Pemanfaatan gelombang mikro pada pesawat radar. Gelombang mikro juga dimanfaatkan pada pesawat radar. Radar berarti mencari atau menemukan jejak sebuah benda dengan menggunakan gelombang mikro. Konsepnya, pesawat radar ini memanfaatkan sifat pemantulan gelombang mikro. Cara radar menemukan sebuah benda. Ini merupakan penggambaran pesawat radar dalam menemukan sebuah benda. Caranya yaitu antena radar bertindak sebagai pemancar dan penerima gelombang. Lalu antena memancarkan seberkas sinar tipis gelombang mikro dalam bentuk pulsa-pulsa pendek. Apabila pulsa tadi mengenai benda, maka sebagian pulsa pantulan diterima kembali oleh radar. Karena C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, maka dengan mengamati selang waktu antara pemancaran dan penerimaan dapat diketahui jarak benda.
sehingga didapatkan persamaan S sama dengan C kali T dibagi 2, dengan C merupakan cepat rabat dengan nilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, S merupakan jarak dengan satuan meter, dan T merupakan waktu untuk bolak-balik dengan satuan sekon. Pemanfaatan gelombang mikro pada food processing. Gelombang ini dimanfaatkan untuk membuat peralatan dapur seperti microwave oven. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Apabila makanan menyerap radiasi gelombang mikro, makanan menjadi panas dan masak dalam waktu singkat. Proses inilah yang dimanfaatkan dalam oven microwave. Gelombang mikro dapat digunakan sebagai pemanas makanan karena memiliki 3 buah sifat dasar yang menjadi prinsip kerja microwave. 1. Gelombang mikro akan dipantulkan oleh bahan logam seperti baja atau besi. 2. Gelombang ini dapat menembus bahan non-logam tanpa memanaskannya. 3. Gelombang ini akan diserap oleh air. Gelombang mikro yang dipancarkan oleh magnetron ke dalam ruang microwave akan terperangkap di dalamnya karena terlindung oleh dinding microwave yang terbuat dari logam. Selanjutnya, apabila gelombang mikro mengenai cairan, maka energi gelombang ini akan diserap oleh cairan tersebut. Pemanfaatan gelombang mikro dalam bidang industri. Dalam bidang industri, gelombang mikro dimanfaatkan untuk memanaskan material. Ini karena gelombang mikro memiliki efek panas tadi. Pada industri mobil, gelombang mikro dimanfaatkan untuk pemanasan bodi mobil. Hal ini dikarenakan gelombang mikro lebih hemat energi dibandingkan penggunaan sistem autoklaf yang konvensional. Pemanasan pada sistem autoklaf lebih lama sehingga boros energi. Ini disebabkan oleh di mana ruang pemanasan harus dipanaskan terlebih dahulu. Pemanfaatan gelombang mikro dalam telekomunikasi. Wi-Fi atau Bluetooth memanfaatkan gelombang mikro sebagai media transmisi data. Untuk telekomunikasi, gelombang tersebut dimanfaatkan karena kelebihannya yang lain. Adapun di antaranya adalah kemampuannya membawa jumlah data dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan frekuensinya yang tinggi sehingga panjang gelombangnya pendek. Sehingga butuh antena yang kecil untuk perambatannya yang relatif cepat. Akuisisi antara menara satu dengan menara yang lain tidak terlalu dibutuhkan, dan biayanya murah karena untuk pembuatan menara membutuhkan lahan yang relatif sempit. Ini penggambaran pemanfaatan gelombang mikro dalam telekomunikasi. Namun, demikian transmisi data dengan gelombang mikro rentan terhadap cuaca. Inilah mengapa saat hujan sinyal menjadi memburuk. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon minta maaf. Dan terima kasih juga kepada audiens yang telah menyimak materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.